What's up guys, balik lagi di video gue sama Ivan. Halo. Dan di video ini kita mau ngomongin soal film Shazam. Yoi. Keluarnya udah Ya sekitar 2 mingguan yang lalu lah. ya 2 mingguan ya. Kita mau ngebahas soal yang paling kayak bedanya sama komik apa, Ya, sama referensi-referensi. Easter egg kecil-kecilan, sama paling ya Review filmnya seperti apa. Kayak di video-video sebelum-sebelumnya gue pernah ngomong juga ya, yang kita ngebawa Shazam, ceritanya tuh ngedrawnya tuh heavy banget dari Shazam versi New 52. Yes. Kebanyakan cerita-cerita soal Shazam atau Captain Marvel tuh dia diselipin di komik Justice League ya. Pas zaman-zaman New 52. Iya, benar. Paling awal kita bisa lihat dari si Billy-nya nih. Yes. Kayak kalau di film menurut gue Billy Batson kayak lebih dijelasin nih, kayak backgroundnya gimana ya. Betul. Pas dia masih kecil kan yang nyokapnya tinggalin dia di karnival. Nah tapi kalau di komik ya Billy memang udah anak yatim lah. Dia memang ada eager buat nyari orang tuanya juga kayak di film. Tapi tidak menjadi misi utamanya dia. Sedangkan kalau di film kan jadi kayak misi utamanya kan ya, yang dia kan ya ke mobil polisi. Dia bahkan punya kayak notebook sendiri men, list-list nama-nama Easter egg kecil nih di awal-awal. Yes. Itu kan yang pas di film nyokapnya Billy sama Billy kan lagi main darts gitu. Dia kan kayak Billy bilang kan dia pengen boneka Tiger. Dia mau boneka macannya. Kalau kayak di New 52, Billy tuh ada deket juga sama seekor macan diceritainnya di komik ya. Namanya Tony, ya. Si macannya ini tuh dulu tuh masih kecil. Si Billy ini suka diajak sama keluarganya ke kebun binatang. Iya, benar. Untuk melihat si Tony ini. Bahkan si Tony ini pas di akhir-akhir komiknya ya, dia sempat hampir dikasih power kan ya? Iya, dikasih power. Formnya si Tony yang jadi boneka ini sebenarnya ambil referensinya dari The Powers of Shazam di tahun 94. Di mana si Tony itu kayak semacam boneka yang terkenal lah di US, dan itu semua orang punya. Salah satunya yang punya adalah si Mary. Pokoknya Mary, si Billy gitu-gitu ketemu sama satu orang namanya Lord Satanus, diubah lah tuh si boneka macannya jadi macan beneran. Oke. Perjalanan dapat power saya kalau kayak di film kan mungkin ini kayak buat disimplify kali di film ya. Yeah. Dia kan yang pas baru nyampe sekolah, yang dia kan yang masih nggak mau berteman sama siapa-siapa, tapi kan yang begitu pas dia pulang, yang anak-anak asuh lainnya pada dibully sama si Briars ini. Si Freddy dikatain maknya kan. Ya, habis itu dia kan langsung puter balik, langsung berantem kan ya sama si Briarsnya. Habis itu dia cabut ke subway. Subway station, nah kereta udah ke transport ke Rock of Eternity ya. Tapi kalau kayak di komik kayak agak lebih panjang prosesnya ya. Teman-temannya pada dibully, dia sempet kayak ngelawan dulu, tapi sempet ditangkap dulu sama kepala sekolahnya dia udah pulang ke rumah, terus malamnya dia sama si Freddy-nya ya. Iya, malamnya dia sama Freddy mau ngebales. Dia ke rumah si Briars ini, Freddy disuruh ngumpet aja biar Billy-nya lari. Nah, Billy-nya di situ baru tuh dia lari ke subway, dia naik kereta, baru kayak di film transport ke Rock of Eternity. Dapat power nya nih ya, yang pas dapat power kan dari sama lah, dari Wizards juga. Dia dapat power nya kayak lebih gampang dibanding kayak di komik ya. Kalau kayak di film kayak kan ya mungkin ya disejalanin sama ceritanya juga kali ya, yang si Vananya ngebebasin Seven Deadly Sins-nya. Jadi kayak kondisinya udah lebih genting gitu. Udah lebih urgent lah ya. Lebih urgent. Bentar kalau di komik kan si Wizard ketemu sama Billy di terawang dulu kan. Ini orang beneran cocok apa enggak? Ternyata kan awalnya enggak dulu. Yes. Habis kan Billy baru nge-speech kan kayak, iya emang orang-orang tuh enggak bakal semuanya tuh baik. Lu mau nyari sampai kapan? Dan diterawang lagi, oh ternyata dia anak punya potensi. Baru dia jadi Shazam. Kalau kayak di film dia kan jadi Shazam, cuma ngomongnya kan kayak Shazam. Cuma ngomong Shazam biasa. Pegang sticknya berubah. Tapi kalau di komik kayak lebih harus dia ngomongnya lebih sakral gitu, lebih niat gitu. Lu kan di Wizardnya ngomong kan ya, lu ngomong mesti lebih niat, mesti pakai intentionnya yang baik gitu kan. Dia bisa berubah akhirnya kan. Ini nih, inget gak lo yang pas si Wizardnya lagi nyeritain ke si Billy kalau nggak salah ya. Kita pernah ada milih champion tapi gagal. Soalnya championnya akhirnya kekuatannya malah dipakai buat ngebebasin Seven Deadly Sins untuk balas dendam. Nah, ini most likely kayaknya si Black Adam. Karena Black Adam ingin balas dendam sama Kandak ya. Kalau di komik sih gitu. Sebenarnya awalnya bukan Black Adam malah kan. Awalnya berdua. Keponakannya yang harus dapat. Keponakan sama si Adam ini lah. Tapi awalnya Adamnya sekarat. Jadi sama Wizardnya bilang kan, lo kalau mau sembuhin si Adam, lo berdua ngomong Shazam. Kira si Adamnya sembuh, dan sekalian tuh dia kalau mau jadi Shazamnya ini pas zaman itu ya mesti berdua. Tapi ya si Adamnya yang kayak mau balas dendam lah sama orang-orang yang ngejajah Kandak. Anak kecil ini dia tuh kayak nggak mau balas dendam, dia tuh kayak mau bilangnya tuh cuman kayak kita nggak boleh ngebunuh gitu gitulah. Nah tapi Adamnya nggak setuju. Akhirnya pas mereka ngomong Shazam,
anak kecilnya dibunuh, jadi petirnya nyampainya ke si Adamnya doang. Kalau diceritanya lagi, tapi dari legend yang si Sivana baca, itu si Black Adamnya tuh sempet ngalahin Seven Deadly Sins sih kalau di komik. Sedangkan kalau di sini kan diceritainnya kan ya malah dia ngebebasin Seven Deadly Sins buat ngebantuin dia ini kan balas dendam. Lanjutannya dari situ lagi, kalau kayak di film itu kan dia habis dapat powers masih di kereta kan, tapi udah berubah. Dia kan yang kayak panik sendiri. Habis itu kan dia langsung pulang langsung nyamperin si Freddy di rumah kan. Kalau di film kan ceritanya kan si Freddy kan yang kayak jadi semacam fanboy superhero gini lah, dengan continuity DCU inilah ya. Udah ada Batman, Superman segala macam itu. Tapi kalau di komik dia tuh balik-balik, si Freddy ya tuh masih ngumpet yang dia tadi disuruh ngumpet sama si Billy-nya kan. Nyamperin si Freddy-nya lagi. Nah, habis itu kaget kan, lu siapa? Oh, gue Billy. Akhirnya pada percaya. Nah, terus lu inget gak di film tuh ada yang mobilnya si Bryersnya dihancurin. Yang diangkat. Yang diangkat itu kan di sekolah. Tapi kalau di komik itu kejadiannya di rumahnya Bryers. Nah, habis itu baru lah mereka bertualang lah. Gitu. Kalau kayak si Freddy kan yang kayak di komik ini kan dia kan kayak lebih kayak ke bocah biasa aja ya, bukan yang kayak di film ini gitu. Film ini kan dia lebih kayak didatangin sama Billy tuh karena si Freddy tuh kayak tahu banyak tentang superhero gitu kan. Jadi kayak ya mau kemana lagi gitu kan. Ya, benar. Dan dia kan juga teman sekamar. Sementara kalau di komik tuh dia emang lebih karena seumuran dan teman sekamar aja sih. Kan kalau kayak di film dia kan yang kayak buat ngetes power saya kan di YouTubein kan, oh lu super strength, super speed gitu lu bisa bullet immunity. Perbedaan kecilnya kalau kayak di komik itu sih ya dia kan tersendiri kan. Si Billy-nya pas begitu berubah nyoba sendiri kan, oh gue kuat, gue apa gitu. Adventure si Freddy sama si Billy nih. Kan kalau yang di film kan yang mereka kan stopin ini ya perampokan yang cewek ya, yang di park ya. Kan dia dikasih duit, tapi habis itu dia langsung ke toko kalau nggak salah ya. Tapi kalau kayak di komik, ya pokoknya tuh yang pertama kali dia stopin perampokan yang cewek, itu dia kan dikasih duit. Dia ada kayak semacam beli-beli apa. Di film yang dia ada ngerampok ATM, itu kan duitnya sama dia diambil kan. Terus dibuat beli PS ya masalah. Yang dia buat main Mortal Kombat tuh. Nah, di komik dia memang ada yang mau coba ngerampok ATM di toko sebelahnya tuh ada perampokan. Akhirnya dia malah nyelamatin. Akhirnya dia nyelamatin orang-orang kayak notice, dia yang ini nih, yang stopin ini semua. Dia cabut. Akhirnya duitnya nggak diambil. Nah, habis itu baru tuh yang dia ke store. Udah perampokan di stopin, akhirnya baru diambil. Gitu. Di film si Freddy kan berantem sama si Billy-nya kan gara-gara si Freddy kan ngejanjiin sama orang-orang kan, superhero ini nih, gue bakal manggil dia besok ke sekolah. Nah, tapi si Billy-nya kan pas saat itu kan kayak lagi asik sendiri kan mau nyari duit ya. Dia ngamen pakai powers disamperin sama si Freddy, baru dibacotin egois segala macem gitu kan. Kalau kayak di komik mereka mulai berantem itu ketika si Billy-nya tuh disuruh pulang, diajak pulang ke rumah, nggak mau. Diajak pulang ke rumah nggak mau, dia Kak Billy-nya nggak mau berubah lagi, jadi normal lagi. Nah akhirnya Freddy baru ngocehin dia lagi lah kayak di film gitu loh. Nah kalau kayak Sivana, kalau kayak di film ini sih sebenarnya role dia tuh kayak lebih kayak Black Adam di komik ya, diceritain New 52 inilah, apalagi gitu loh. Kalau di film dia itu kan digambarin hampir jadi championnya si Shazam, tapi dia gagal karena dia tergoda sama Seven Deadly Sins. Yang dites itu ya. Yang pasti tes awal-awal. Cuman 2 sih sebenarnya, dia pengen ngebuktiin ke keluarganya Magic itu ada. Dan itu bukan salah dia sebenarnya, bapaknya sampai begitu kan. Iya, benar. Dan yang kedua, dia pengen ngebunuh si Billy. Karena untuk menjadi yang benar-benar paling kuat ya dia butuh power si Billy gitu kan. Meskipun dia ya mungkin katanya kan dia dimanfaatin juga kan sama Seven Deadly Sins. Sementara kalau di komik dia itu awalnya kan sama-sama scientist juga, ilmuwan lah ya. Terus dia itu keluarganya sakit. Nah, kayak udah give up gitu loh sama science. Dia akhirnya pengen nge-explore magic. Nah, dia waktu tahu soal magic ini tuh dia karena baca legendanya si Black Adam. Betul. Makanya dia mulai nyari-nyari soal Rock of Eternity, si Black Adam tuh siapa, dia tuh dikurungnya di mana gitu kan. Dan tuh cara nyarinya tuh mirip ya sama yang di film ya. Persis malah. Dia pakai testimoni gitu ya. Dari orang-orang yang pernah dibawa ke Rock of Eternity lah, dites gitu kan ya. Betul. Nah, tapi bedanya kalau kayak di film kan ya si Sivana kan nemuin kode kan ya. Yang dia nemuin kode yang dari testimoni kan yang buat ngebuka pintu ke Rock of Eternity itu. Itu kan dia nemuinnya itulah bisa kita bilang ya di film ini. Nah, tapi kalau di komik dia tuh dari penelitian dia dia tuh nemuin tomb si Black Adam, penjara si Black Adam lah. Betul. Nah, habis itu dia coba buka pertama-tama matanya tuh.
Kestrum. Matanya kestrum jadi biru. Dimana kalau di film matanya jadi biru itu kan dimasukin sama si Seven Deadly Sins ya, yang Eye of Sin itu kan masuk. Makanya kalau di komik lagi ujung-ujungnya dia sempat ngebuka kurungannya si Black Adam. Dan Black Adam tuh juga kalau menurut gua ya semacam Sivana-nya lah. Kayak buat di film ya. Soalnya kayak di film kan Sivana-nya kan yang kayak bisa terbang juga, kuat, bisa keluarin listrik. Powersnya nih kita ngomongin kalau kayak di film kan dari Seven Deadly Sins tuh. Kan kalau yang semuanya keluar, yang kayak di film kan dia jadi lemah kan, udah gak ada kekuatan. Kalau kayak di komik ya kekuatannya dia sebenarnya sih ya nggak ada apa-apa ya. Dia cuma bisa ngeliat magic. Bisa ngeliat sama ngerasain doang kan ngerasain magic. Dia kan kayak butuh si Black Adam yang dijanjinnya kan buat ngajarin dia kan. Tapi ujung-ujungnya gak jadi gitu kan. Bener kalah. Keburu mati. Bener. Magicnya jadi ngekonsum dia gitu loh. Dia jadi lemah. Bener. Terus Sivana kan juga sebenarnya kan ya kalau dalam sejarah Shazam / Captain Marvel ini pas awal-awal banget kan bisa dibilang kan kayak villain utamanya banget lah yang di print di buku lah, ya nggak sih? Pas namanya masih Captain Marvel. Bahkan dia punya family sendiri kan? Ya, Sivana family. Ya. Mungkin easter egg kecil lagi kan kalau kayak di film kan si Sivana kan pas udah dapat powers dia kan yang kayak ngelempar si kakaknya dari gedung ya. Di komik juga ada kayak adegan kayak pengusaha gitu dilempar dari gedung sama si Black Adam. Menurut gua sih itu sih ya homage aja lah. Makanya kayak heavily banget lah kayak dari cerita ini. Sebenarnya dia banyak ngambil banyak elemen lah. Bisa 90% lah dari komik. Billy punya kalimat juga yang dari there is no pure good, itu pun juga di film di Sivana yang ngomong ya. Yang pas dia udah balik lagi ke Rock of Eternity-nya. Dia ngomong. Nah, ini kalau kita ngomongin Rock of Eternity, sebenarnya sih agak mirip juga lah ya beberapa detail-detailnya ya. Kalau kayak film sama komik ya. Itu kan ya base-nya si Council of Wizards inilah. Itu kan yang tersisa kan tinggal si wizardnya si Shazam ini. Si wizard ini doang lah ya. Aksesnya sih yang paling gue perhatiin, yang paling gue cara masuk ke dalam Rock of Eternity-nya ya. Kalau kayak di film itu kan ya Sivana kan bisa masuk ke sana kan pakai itu tuh, pakai kode-kode yang dia lihat dari itu ya. Yang dari testimoni ya, dia kan bisa masuk. Nah, kalau kayak di komik sebenarnya kalau yang dari gue baca sih yang bisa masuk tuh cuman si wizardnya doang sama championnya pas saat itu, dan saat itu si Billy Batson. Yang bisa ngebuka pintunya tuh mungkin si Billy juga bisa, tapi yang dikasih lihat di komik tuh si Black Adam. Dia ngebuka gerbangnya tuh kayak dari beltnya dia lah, harus macam alat dia buka, tapi dia nggak bisa masuk soalnya dia bukan championnya. Sama Sivana juga nggak bisa masuk gitu loh. Dia cuma bisa ngebuka doang kan. Tapi kalau kayak di film ini ya Sivana kan bisa masuk. Terus yang bocah-bocah lainnya juga bisa pada masuk gitu kan ya. Kalau di film yang gue perhatiin nih sticknya si Wizard nih. Jadi kayak tongkatnya jadi semacam artifact penting ya kalau di film ya. Iya, diperebutin gitu. Maksudnya kalau di komik dia kayak tongkatnya ada, tapi kayak nggak dipakai sebagai kayak sumber tenaganya dia. Sumber tenaganya emang dari Wizardnya. Si Shazam itu kan udah pindah ke si Billy. Benar. Jadi Billy jadi sumber magicnya. Adegan yang pas si Billy baru disamperin sama Sivana. Itu kan mereka besok berantem, yang si Billy baru belajar bisa terbang. Makanya mereka berantem di mall. Yang akhir-akhir Billy kabur kan ya, jadi bocah lagi. Terus balik ke rumah abis itu kan ya. Abis itu kan dia kan baru tuh kayak dimarahin sama si Rosa sama si Victor. Abis itu kan bocah-bocah nyamperin kan kayak kita tahu lu Shazam. Ya kan kayak biasa aja kan kayak iya tapi gue udah bukan lagi gitu kan. Tapi kalau beda sama di komik, mereka ada berantem juga sama si Black Adam kan itu ya. Mereka ada berantem di mall, terus si Billy berubah jadi bocah lagi, dia kabur. Tapi kaburnya bukan ke rumah. Kaburnya ke kebun binatang. Kejadian yang itunya masuk berita, si Freddy baru ngomong tuh ke bocah-bocah lainnya. Billy itu Shazam. Nah, akhirnya baru mereka nyusulin si Billy ke kebun binatang. Seven Deadly Sins nih. Nah, kan kalau kayak di film kan Seven Deadly Sins kan itu dikurung sama si wizardnya di dalam si Eye of Sin. Bedanya kalau kayak di komik ini Seven Deadly Sins tuh nggak dikurung di Rock of Eternity ya. Malah dia tuh kayak manifested dari orang-orang gitu. Bener, makanya kan nih kalau di komik ceritanya si Black Adam-nya ngajak si Sivana kan, yuk temenin gue nyamperin ini orang nih, orang random. Tapi itu orang random ternyata di dalamnya tuh ada salah satu dari Seven Deadly Sins kan. Sivananya tuh yang ditugasin kan ya buat nyari yang lainnya kan ya. Kalau kayak di komik Seven Deadly Sins-nya tuh akhir-akhirnya jadi satu, gabung jadi satu jadi monster gede. Nah, kalau di sini enggak. Keluarganya si Billy tuh, si bocah-bocahnya kan jadi Shazam family kan begitu ditahan sama si sama si Sivana ya. Di komik sama, tapi bedanya sama si Black Adam ya. Nah, pas mereka berubah, power-nya sih
bisa dibilang kalau kayak di film itu kayak spesifik itu ya. Sebenarnya si Billy itu ngebagi kekuatan itu sama. Cuma karena sesuai dengan ini kan, masih temanya kan sesuai dengan hati lu gitu loh, sesuai dengan karakter lu seperti apa. Ya. Jadi yang paling menonjol tuh ya sesuai dengan karakter orang-orangnya. Kayak si Freddy kan dia kan pincang kan. Dia pengennya apa? Ini yang dia ada pertanyaan ya, bisa terbang apa bisa apa gitu ya. Iya, dia kayak pengen terbang banget. Dia bisa terbang. Si Pedro kan dia pengen workout terus. Jadi kuat. Dia jadi kuat. Iya. Sama terus si Eugene kan anaknya tapi kayak geek banget kan, teknologi banget kan. Akhirnya dia bisa ngeluarin listrik. Terus kayak dikasih lihat juga nih di sini menarik, semakin lu tuh pure at heart, lu tuh semakin kuat. Makanya kelihatan kan yang lain kan kayak agak struggle gitu kan buat pakai kekuatan yang baru. Sementara si Darla itu tuh yang paling kayak paling cepet gitu loh, yang paling cepet nangkep kayak dia pas lari nangkep orang terus kayak dia menghindar dari monster. Nah, ini ada easter egg kecil sih. Kalau di New 50 itu si Freddy-nya pas berubah jadi superhero dia rambutnya blonde. Dia bilangnya kalau di komik tuh dia ada namanya. Dia pasti nyelamatin cewek tanya nama lu siapa? Well, you can call me King Marvel. Kalau di film si Freddy ini rambutnya kayak lebih slick back gitu. Kayak Elvis. Ini kenapa? Karena si Elvis itu terinspirasi dari si Freddie Freeman. Dari kostumnya si Captain Marvel Junior kalau zaman dulu. Makanya si DC ngasih nama si Freddie Freeman itu di DC yang terbaru tuh King Marvel sebagai tribute untuk si Elvis lah gitu. Battle terakhirnya nih ya. Battle terakhirnya kan kalau kayak di komik kan ya si tadi kayak kita sempat bilang ya, semua scenes-nya pada keluar. Habis itu si Billy langsung ambil kesempatan kan buat narik matanya kan ya. Kalau kayak di komik ya itu kan lagi-lagi si Black Adam musuhnya, dia kan yang kayak dipancing kan lu jadi manusia. Kan kalau si Shazam Billy kan jadi manusia jadi bocah kan. Nah, tapi kalau kayak si Black Adam dia pas jadi manusia kan, soalnya Black Adam kan itu kan ceritanya hidupnya kan udah beribu-ribu tahun ya. Iya betul. Jadi pas dia jadi manusia langsung jadi debu. Bisa dilihat si Billy ini berantemnya masih pakai otak gitu loh. Meskipun dia udah berubah jadi ini ya, dia udah berubah jadi Shazam. Dia tetap nge-utilize otaknya. Dia sering banget kan berubah, terus berubah jadi kecil, terus berubah jadi gede lagi, berubah jadi kecil, jadi gede lagi kan. Ya menurut gua sama sih kayak di komiknya juga, mereka tuh si Billy tuh karena mungkin masih kecil ya, dan emang dia juga kan kelihatannya orangnya kayak bandel-bandel gitu ya. Jadi dia lebih pakai otak sih berantem. Dibanding kalau kayak di komik lagi si Black Adam kan yang kayak udah ngerti lah ya, kayak dari full extend kekuatannya gitu. Dari yang kayak magic yang dari Shazam ini, yang dari yang Solomon, Hercules, Zeus, Mercury segala macam, dia kayak udah tahu gitu ya. Masing-masing extendnya gitu. Extendnya tuh bisa apa aja, makanya mungkin Black Adam yang kayak lebih cara bisa pakai magicnya gitu lah ya. Di film aja dia baru tahu tuh pas dia bisa teleport kan. Ternyata dia bisa ngebayangin satu tempat di teleport. Tapi ngebayanginnya strip club dia. Terus ending yang paling pertama di filmnya, yang si ada cameo dari Superman. Nah, bener banget. Sebetulnya agak menarik sih ya. Sebenarnya ini beritanya udah lama, tapi kan dia berhubung dengan rumornya si Henry Cavill ya. Dia kan ada masalah kontrak sama DC. Kayaknya sih rumornya ternyata bener kan. Akhir-akhirnya kan dia udah nggak jadi Superman lagi. Makanya shotnya tuh di-cutnya cuma dari dada doang, leher ke bawah lah gitu. Nah, udah gitu after creditnya nih. Kan ada yang si Sivana kan lagi di tahanannya kan lagi nulis macam-macam gitu. Gitu. Terus ada yang ngomong ke dia kan tiba-tiba. Pas dilihat ternyata itu kan semacam ulet ya. Ulet yang ada di sangkarnya yang di Rock of Eternity. Iya, yang kita bisa awal-awal kan yang masih di gelas. Terus yang pas udah keberapa kali kesana yang gelasnya udah hancur. Pecah ya. Nah, si ulet ini itu namanya Mr. Mind. Kayak di cerita New 52 ini, si Mr. Mind ini tuh juga sama di ending ceritanya. Pas si Black Adam udah mati, si Sivana kan udah desperate tuh. Nah, dia balik ke Rock of Eternity tapi masih belum bisa masuk. Nah, tapi Mr. Mind-nya udah bebas. Mr. Mind-nya kayak janjiin ke dia. Tapi sehabis itu ceritanya nggak pernah dilanjutin lagi tuh, Sivana sama si Mr. Mind ini sampai di volume 3 Shazam, dan itu Shazam-nya udah bukan New 52 brandingnya, udah DC Universe. Dan sekarang ini nih ceritanya lagi masih berjalan. Di cerita ini tuh si Mr. Mind ini dia tuh kayak semacam monster dari magical lens. Ada 7 magical lens, nah dia dari salah satu itu. Dan dia tuh ceritanya tuh monsternya tuh yang haus banget lah sama magic gitu loh. Ya mirip-mirip kayak Sivana. Tapi konteksnya kalau di komik kan Sivana kan buat nyelamatin keluarganya. Tapi ya
makin ceritanya kayak gini nggak tahu gitu. Nah, jelas. Pokoknya mereka berdua team up. Baru sampai situ doang gitu loh. Belum ada kelanjutannya lagi sampai sekarang gitu. Masih ongoing lah sekarang ibarat. Ini kan bisa dibilang kayak mungkin teaser buat film selanjutnya lah ya. Sequelnya lah ya. Nah, mungkin ya sequelnya ya bisa aja kali ntar mereka ngambilnya dari cerita Mr. Mind inilah yang lagi di Shazam volume 3 ini ya. Iya betul. Lebih dieksplor lagi lah si Magic Lens ini tuh ada apa aja. Nah, bisa jadi kesana ntar ya. After credit yang paling terakhirnya nih. Ini kayak lebih kayak cuman ke lucu-lucuan doang lah ya. Yang dia kan kayak ngelihat ikan di dalam bowl gitu. Shazam bisa ngomong juga nggak sama ikan. Kan dia bilang kan udahlah nggak penting gitu kan. Itu kayak cuma lucu-lucuan doang. Ya. Kalau menurut gue sih ya kayak biasa lah. Kayak ada beberapa cerita yang kalau diangkat dari komik kan ya ada yang diubah-ubah dikit. Semestinya kayak di komik tuh kejadiannya di sini, tapi di film tuh diganti jadi ke sini gitu loh. Jadi ganti-ganti dikit lah gitu loh. Beberapa line yang diambil dari komik, panel-panel diambil dari panel komik mungkin ya beberapa ada yang disimpelin, beberapa ada yang kayak dirubah biar lebih jelas kali ya buat ke overall ceritanya. Bener-bener. Overall filmnya ini menurut gue ya dari semua film comic book ya yang ingin mencoba untuk ngebawa karakternya dari komik ke film. Yes. Untuk nge-capture semua kayak kalau di komik kan lu bisa ngebaca semua gerak-gerik karakternya gitu dari panel ke panel ke panel yang lain kan kayak detail banget kan. Yes. Itu sulit untuk ngebawa itu ke film. Jadi pasti banyak yang dirubah-rubah ya kan. Sementara Shazam ini nggak butuh banyak perubahan. Oke. Jadi yang dirubah paling cuma dikit-dikit banget. Jadi kayak cuman 10% lah yang dirubah bisa dibilang. 90% itu dari komik materialnya. Jadi itu gue kayak karena gue udah baca komiknya dan gue suka, dia berhasil ngebikin puas orang yang awam dan kembali anak bocah ya, anak kecil untuk nonton film ini dan puas, dan orang yang pernah baca komiknya Shazam juga nonton film ini tuh puas gitu. Dia berhasil sih menurut gue. Ini baru pertama kali menurut gue ya. Ini refreshing banget sih buat DC ya. Karena kan sebelumnya kan DC kan dikenal sebagai super dark, super gritty gitu kan, cerita-cerita yang kayak ya pokoknya kelam banget deh. Dia sekarang mulai dari Aquaman sampai ke Shazam yang bener-bener kayak nyeritain gimana sih anak kecil rasanya dia bisa jadi superhero gitu kan. Dan dia ini rebranding yang berhasil lah untuk DCEU gitu. Dan kedepannya semoga dia bawa cerita-cerita kayak gini. Yang gue suka tuh kayak yang kayak tadi loh, kayak background dari si Billy kayak diceritain kan dia sama orang tuanya itu ditinggal gara-gara apa aja kita tahu gitu loh. Kita bisa ngeliat lah kayak Billy tuh kayak ada dia punya stresnya tuh kayak mau nyari orang tuanya gitu loh. Kan soalnya kan di film ini kan temanya kan kayaknya isunya tuh family ya. Contoh buruknya kan ya nyokapnya Billy ninggalin dia. Terus dia akhirnya Billy nyuruh balik lagi, nyokapnya nggak mau nerima dia lagi. Nah, tapi dia ada temuin keluarga baru. Dan Billy kayak mungkin message-nya Billy tuh kayak nggak boleh sia-siain keluarganya gitu. Message-nya lebih ke arah kayak keluarga itu tuh bukan berarti siapa yang ngelahirin lu, tapi siapa yang nerima lu gitu. Iya. Udah gitu juga ya kayak si Vananya juga ada background-nya, jadi kayak motifnya jelas gitu loh. Kenapa dia jadi jahat gitu loh. Dan itu juga ada masalah sama family-nya gitu kan. Betul, family lagi. Kalau soal DC kan memang terkenal kayak tadi bilang kan tone-nya kan filmnya yang kayak dark gritty gitu. Ya sebenarnya sih di sini juga di film ini sih masih ada yang agak-agak darknya dikit lah. Apalagi yang pas Sivana tuh, yang habis bokapnya udah mobil udah tergelincir, kan bokapnya ngomong kan kayak you shit apa gitu kan. Itu menurut gue agak bocah dikatain gitu sih menurut gue agak keras juga di film gitu. Nah udah gitu kan yang kakaknya dilempar dari gedung, terus yang bokapnya dibiarin makan sama Sins-nya, itu menurut gue sih agak dark di situ. Masih dark ya. Dark dikit lah. Setiap Billy Batson-nya masuk, si Zachary Levi apa si Asher Angel ini masuk, ya itu sih memang tone-nya langsung berubah lah. Menurut gua kalau kayak ketimbang sama film Aquaman lah, mungkin direction-nya kan udah lebih yang kayak kocak-kocakan juga. Menurut gua lebih cocok di Shazam ya, buat yang kayak kocak-kocakan gitu. Karena ya daripada di Aquaman. Kan. Mayoritas kan karakternya anak-anak, audiens yang diincar juga anak-anak, dan Zachary Levi itu kan notorious man child gitu. Dia bukan cuma komedian, dia notorious man child. Story-nya sih juga bagus menurut gue sih. Mungkin gara-gara dia tuh draw dari komiknya tuh spesifik ya, cuman kayak satu dua ceritaan kali ya. Dibanding kayak Aquaman kan banyak kayak dari beberapa story arc dijadiin satu skrip. Ya, tapi masih lumayan juga sih. Saya lebih dapet sih kalau menurut gue ya. Dan ini worth noting sih kalau lo perhatiin ya si
pas anak-anaknya berubah, mereka tetap ngeritain karakternya kan. Maksudnya ngeritain karakter anak bocahnya kan. Sebenarnya si Billy ini kalau lu lihat dia pas jadi bocah, dia kan kayak yang sok kuat, sok dewasa gitu kan. Tapi pas dia berubah jadi si Shazam, dia malah jadi kayak anak-anak bakatnya tuh kelihatan gitu loh. Apalagi pas dia lagi ngomong sama si Mary, yang dia nyelamatin Mary dari truk ya gak sih? Udah gitu yang gue demen juga tuh special effect-nya. Oh parah sih, kacau. Yang paling gue ngerasa special effect keren itu yang pas dia lagi showcase dia bisa super speed. Yang dari si Billy-nya super speed yang awal-awal yang kayak cuma kelihatan flash kuningnya doang. Dibanding kalau kayak Justice League yang film. Yang flashnya kan larinya kan kayak biru kan? Petir-petiran biru gitulah. Bukan kuning. Apalagi kayak montage yang terakhir tuh. Itu gue bandingin sama si Darla pas lagi super speed. Oh iya. Lebih rapi banget. jauh lebih rapi banget dibanding sama yang Flash Justice League. Parah. Tema besarnya emang ini lebih appeal untuk ya teens lah, pre-teens anak-anak umur 13, 14 lah ya. Menurut gue kalau rating gue buat nih film ya 7 lah. 7. Wah enggak ada jeleknya 7, Pak. 7 apa 8. 7 apa 8 lah. Oke. Kalau gue 9,5 coy. 9,5 ya? 9,5. Kalau gue masih kecil ini 10. Easily. Pasti kalau gue masih kecil ini bakal jadi film favorit gue. Iya, benar sih. Kayak ibaratnya lu pertama kali nonton Spider-Man-nya Raimi. Oh iya. Ya kan kayak anjir keren banget nih jadi Spider-Man. Iya. Kalau lu masih kecil karena ini karakter bener-bener anak kecil, kayak lu kayak langsung ngebayangin gitu kayak wah seru kayaknya jadi Shazam gitu. Kayak enak banget jadi Billy gitu. Moga-moga ini bisa jadi inilah ya, another stepping stone ya. Another stepping stone for DC. Buat DCU. Bagus, congrats. Kalau ntar nggak dibatalin. Ya, soalnya kan ya dari Aquaman udah sukses. Shazam ini juga sukses banget lah. Iya. Malah langsung dapet sequel gitu loh. Iya udah langsung green light gitu kan. Baru 2 minggu keluar loh, langsung di green light sequel. Dan villain yang paling utamanya aja punya film sendiri, lo bayangin gitu. Si Black Adam. Black Adam-nya aja udah film sendiri. Yes, benar. Dan ya ini langkah bagus lah buat DC. Dia udah mulai kayak nggak gitu nge-utilize Batman Superman gitu. Superhero DC yang lain itu juga menarik. Ya kalau misalkan orang-orang bilang ini ngikut formula yang jadi ngikutin MCU nih, tapi kalau menurut gue ya kalau misalkan ya udah bagus kalo gitu. Iya benar. Memang movie harus begitu gitu. Memang tipe ceritanya tuh lebih bagusnya memang dibuat arahnya kayak begitu gitu kalau menurut gua. Namanya juga orang nyari duit. Iya sih. Kalau dibuat dark ya maksud gua dibuat dark kayak udah kelihatan lah nggak bisa gitu loh. It doesn't work gitu. Sementara dia udah terlanjur basah. Iya. Ya udahlah. Dan ya mereka akhirnya buat ngambil ke arah sini ya mau dibilang ngikutin MCU apa gimana ya. Asal berhasil ya udah. Tapi menurut gue dibilang ngikutin MCU banget juga enggak, lebih ngikutin MCU banget mah emang Aquaman sih. Yang Black Panther sama Thor Ragnarok berasa. Cuma kalau yang untuk si Shazam ini fresh lah menurut gue. Oke. Fresh banget. Oke guys, udah gitu aja kita udah selesai ngebahas soal film ini, comic reference, Easter egg dan reviewnya menurut kita. Ya lu pada komen aja di bawah menurut lu pada filmnya bagaimana. Karena pasti kalian udah pada nonton kan? Ya udah 2 minggu ya. 2 minggu. Jangan lupa share juga videonya biar pada bisa nonton soal Shazam ini bagaimana menurut kalian semua. Follow gue di Instagram, follow Ivan juga di @ngaginta. Thank you banget guys udah pada nonton. See you guys on the next video.